Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi makna dan pentingnya perkembangan individu. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Makna dan pentingnya perkembangan individu. Definisi perkembangan individu. Proses perubahan yang berkesinambungan dan sistematik dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional sepanjang kehidupan. Pentingnya pemahaman perkembangan. Membantu orang tua, pendidik, dan tenaga profesional memahami kebutuhan dan potensi anak pada setiap tahap perkembangan. Kontribusi ilmu perkembangan. Memberikan dasar ilmiah bagi perencanaan pendidikan, kebijakan anak, dan intervensi psikososial yang tepat. Prinsip dasar perkembangan individu. Sifat berkesinambungan dan urutan perkembangan. Perkembangan berkesinambungan, perubahan terjadi secara bertahap dan saling terkait antara tahap sebelumnya dengan tahap selanjutnya. Urutan perkembangan tetap. Anak mengalami fase perkembangan dalam urutan tertentu yang relatif universal, meski dengan kecepatan berbeda. Tahapan berkembang secara terstruktur. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan untuk mendukung tahap selanjutnya. Pengaruh hereditas dan lingkungan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, hereditas, genetika, dan lingkungan. Faktor hereditas. Genetik menentukan potensi awal individu, seperti temperamen, inteligensi, dan potensi fisik. Faktor lingkungan. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan berperan besar dalam aktualisasi potensi tersebut. Interaksi dinamis. Perkembangan optimal tercapai melalui interaksi berkelanjutan antara faktor biologis dan pengalaman lingkungan. Karakteristik perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak berlangsung dalam beberapa tahapan yang ditandai oleh perubahan cara berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Berikut tahapan dan ciri utama yang menyertainya. Tahapan Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang terdiri dari 4 tahapan utama, yang menggambarkan cara anak memahami dunia seiring bertambahnya usia. Anak usia 2-7 tahun berada di tahap praoperasional, sedangkan usia 7-11 tahun memasuki tahap operasional konkret. Perkembangan bahasa dan logika. Perkembangan bahasa dan logika adalah bagian penting dari perkembangan kognitif anak, yang berkembang seiring usia dan pengalaman. Kemampuan berpikir simbolik berkembang pesat, diikuti peningkatan kemampuan pemecahan masalah konkret. Pengaruh lingkungan belajar. Lingkungan belajar memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional seseorang. Stimulasi lingkungan seperti pendidikan, permainan edukatif, dan interaksi sosial sangat penting bagi kognisi. Karakteristik perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak mencerminkan bagaimana mereka belajar berinteraksi dengan orang lain serta memahami aturan sosial, interaksi, identitas, dan pengaruh sosial. Perkembangan sosial individu dipengaruhi oleh interaksi, pembentukan identitas, dan berbagai faktor sosial yang membentuk cara seseorang berhubungan dengan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Interaksi teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak serta remaja. Melalui bermain dan komunikasi, anak belajar kerjasama, empati, dan keterampilan sosial dasar. Pembentukan identitas sosial. Pembentukan identitas sosial adalah proses di mana seseorang mengenali dan mengembangkan dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial. Identitas sosial terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, nilai budaya, pengalaman pribadi, serta pengaruh teman sebaya. Anak mulai mengenali perannya dalam kelompok, membentuk konsep diri dan identitas sosial awal. Peran lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran krusial dalam perkembangan individu, terutama dalam membentuk karakter, nilai, dan keterampilan sosial. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam membentuk nilai sosial dan norma perilaku. Karakteristik perkembangan moral anak. Perkembangan moral anak terjadi dalam beberapa tahap, yang mencerminkan cara mereka memahami nilai, norma sosial, serta konsep benar dan salah. Tahapan, nilai, dan disiplin internal. Perkembangan moral seseorang mencakup tahapan moral, pembentukan nilai, dan pengembangan disiplin internal yang membentuk karakter serta keputusan moralnya. 1. Tahapan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang terdiri dari 3 tingkatan utama, masing-masing dengan 2 tahap, yang mencerminkan cara individu memahami moralitas dan nilai sosial seiring bertambahnya usia. Anak-anak awalnya mengikuti aturan karena konsekuensi, lalu beralih ke pemahaman norma sosial. 2. Pembentukan nilai dan norma. Pembentukan nilai dan norma merupakan proses penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Nilai dan norma berperan sebagai pedoman dalam berperilaku serta berinteraksi dengan orang lain. Proses internalisasi nilai terjadi melalui teladan, dialog moral, dan pengalaman sosial sehari-hari.
3. Disiplin internal. Disiplin internal adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol diri dan bertindak sesuai dengan prinsip serta nilai tanpa bergantung pada pengawasan eksternal. Ini mencerminkan kesadaran moral dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Anak mulai mengembangkan kompas moral internal yang membimbing perilaku tanpa pengawasan langsung. Integrasi aspek perkembangan anak. Integrasi aspek perkembangan anak mencakup keterkaitan antara fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral, yang saling memengaruhi dalam membentuk individu yang sehat dan seimbang. Kognitif, sosial, dan moral dalam satu kesatuan. Perkembangan kognitif, sosial, dan moral saling berkaitan dan membentuk individu secara holistik. Ketiga aspek ini berkembang secara bersamaan dan memengaruhi cara seseorang berpikir, berinteraksi, serta membuat keputusan moral. Kognitif memengaruhi moral. Perkembangan kognitif memiliki peran penting dalam membentuk moralitas seseorang. Kemampuan berpikir, memahami, dan menganalisis informasi memungkinkan individu untuk menilai situasi moral secara lebih kompleks dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip etika. Pemahaman logis anak membantu menilai situasi etis dan mengambil keputusan moral secara rasional. Sosial mendukung moral. Perkembangan sosial berperan penting dalam membentuk dan mendukung perkembangan moral individu. Interaksi dengan orang lain membantu seseorang memahami nilai, norma, dan prinsip etika yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan moral. Hubungan sosial menyediakan konteks konkret untuk belajar empati, keadilan, dan tanggung jawab. Kognitif dan sosial saling memperkuat. Perkembangan kognitif dan sosial saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk individu yang mampu berpikir secara logis sekaligus berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial. Pengalaman sosial memperkaya kemampuan berpikir, sementara kecerdasan mendukung pemahaman sosial. Kesimpulan: mengintegrasikan pemahaman perkembangan anak. Mengintegrasikan pemahaman tentang perkembangan anak berarti melihat bagaimana berbagai aspek, fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral, saling berhubungan dalam membentuk individu secara holistik. 1. Perkembangan bersifat multidimensi. Perkembangan manusia bersifat multidimensi, artinya setiap individu mengalami pertumbuhan yang mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Aspek kognitif, sosial, dan moral berkembang secara simultan dan saling memengaruhi. 2. Faktor internal dan eksternal. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yang bekerja sama dalam membentuk karakter, keterampilan, serta pola pikir seseorang. Genetik memberikan potensi, sedangkan lingkungan menentukan aktualisasi potensi tersebut. 3. Peran strategis pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk individu dan masyarakat, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun ekonomi. Pemahaman tahap perkembangan membantu guru dan orang tua merancang intervensi yang tepat. Tugas: refleksi dan aplikasi konsep perkembangan individu. Pertanyaan reflektif: bagaimana Anda melihat interaksi antara perkembangan kognitif, sosial, dan moral dalam pengalaman anak-anak di sekitar Anda? Studi kasus singkat. Deskripsikan seorang anak dan identifikasi aspek perkembangan yang dominan serta faktor yang memengaruhinya. Rancang aktivitas edukatif. Buat satu kegiatan yang mampu mengembangkan dua aspek perkembangan sekaligus, misalnya kognitif dan sosial. Jawaban dikirim di link yang tertera pada deskripsi, dan jangan lupa absen dengan mengisi link yang ada pada deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.